Dari pengakuan tidak adanya dokumen itu kemudian dilanjutkan oleh Syekh Mahdi Rojai bahwa penetapan nasab itu cukup oleh syuhra wal istifadah. Ketika hari ini para Ba'lawi itu sudah syuhra dan istifadah, maka cukup untuk ditetapkan sebagai mana pengakuan mereka itu, ya, yaitu bahwa mereka adalah keturunan Ubaid bin Ahmad bin Isa. Dan ini yang saya katakan di dalam tulisan saya kemarin, bahwa Syekh Mahdi Rojai ini ketika dia mengatakan bahwa ini adalah prinsip fikih Islam, yaitu bahwa nasab ditetapkan oleh syuhra dan istifadah, beliau menurut saya tidak memahami secara detail dan dalam apa itu nasab yang ditetapkan oleh syuhra dan istifadah. Karena di dalam kitab-kitab fikih Islam, terutama madhab Syafi'i, dikatakan bahwa sebuah syuhra dan istifadah itu bisa digunakan sebagai penetapan nasab kecuali adanya dalil yang kemudian datang menganulir daripada kesyuhrahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, marilah kita simak penjelasan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ketika mengomentari perkataan Syekh Mahdi Rojai, seorang ulama Iran. Beliau ada yang menyebut sebagai tokoh Syiah, tapi benar atau tidak wallahu a'lam. Nah, Syekh Mahdi Ar-Rojai ketika ikut menanggapi adanya polemik nasab, kata Kiai Imaduddin, Syekh Rojai ini tidak membawakan dalil-dalil yang dapat menguatkan pembelaan kepada nasab Ba'alawi. Justru ia berpandangan syuhra wal istifadah. Kalau demikian halnya, pandangan beliau sama dengan pandangan orang-orang yang membela Ba'alawi khususnya di Indonesia. Bahkan kata Kiai Imad, di saat Syekh Rojai menjelaskan tentang nasab Ba'alawi, utamanya sosok Ubaidillah, beliau tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa internasional, khususnya bagi kalangan-kalangan para ulama yang menekuni, yang punya kemampuan mengakses di dalam bahasa Arab. Hal itu sangat disayangkan, seorang ulama tidak menggunakan bahasa Arab di dalam menjelaskan sesuatu, khususnya di dalam menjelaskan nasab Ba'alawi. Kalau kemudian bahasa yang digunakan adalah bukan bahasa Arab, maka menurut Kiai Imaduddin ya tidak bisa dipahami kecuali hanya di terjemahannya saja. Dan beliau sangat menyayangkan Syekh Rojai tidak menggunakan bahasa Arab pada saat menjelaskan polemik nasab Ba'alawi, utamanya pembelaannya kepada sosok Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Mari kita simak teman-teman penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Berikut ini dia videonya. Waktu ke belakang kita melihat framing-framing yang dilakukan oleh Ba'alawi kepada tesis saya di antara adalah tentang bahwa kitab yang menerangkan dengan jelas bahwa anaknya Ahmad bin Isa itu cuma 3 adalah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang ditahqiq oleh Mahdi Ar-Rojai yang seorang Syiah. Ini coba dibangun oleh Ba'alawi untuk membuat framing bahwa apa yang terdapat di dalam Syajarah Mubarakah itu tidak bisa diterima karena yang mentahqiq Syajarah Mubarakah adalah seorang yang berpaham Syiah. Kemudian ketika hari ini para Ba'alawi itu meminta syafaat kepada Syekh Mahdi Rojai, pentahqiq kitab itu yang berpaham Syiah, ini membuktikan bahwa framing yang selama ini mereka bangun, mereka runtuhkan sendiri. Yang kedua adalah dengan asumsi terjemahan yang ada di dalam video itu benar, karena saya secara
pengakuan dengan sebenar-benarnya sama sekali tidak memahami bahasa Persia, seharusnya beliau kan menggunakan bahasa internasional Islam, yaitu bahasa Arab, karena masalah ini bukan hanya masalah untuk orang Iran, masalah yang terjadi khususnya adalah terjadi di Indonesia, seharusnya kan dengan bahasa Arab, sehingga orang-orang Indonesia yang intelektual berbasis pesantren, berbasis bahasa Arab itu bisa memahami, sehingga kita tidak merasa ada terjemahan yang salah di sana. Tetapi dengan asumsi bahwa terjemahan yang diterjemahkan ada di dalam video itu benar, maka ada beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa adanya video dari Syekh Mahdi Rajai itu mengkonfirmasi bahwa memang tidak ada data yang dimiliki oleh kaum Ba'alwi untuk memperkuat basis nasab mereka secara dokumen, secara data. Karena di sana, di dalam terjemahan itu saya baca, saya tidak memperhatikan bahasa Persianya yang saya tidak mengerti, bahwa Syekh Mahdi Rajai mengakui bahwa tidak ada data yang menunjukkan bahwa Ahmad bin Isa itu mempunyai anak bernama Ubaid dari mulai abad di mana Ahmad bin Isa itu hidup sampai kemudian dimunculkan namanya di abad 9 oleh keluarga Ba'alwi, terutama oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran di dalam kitabnya Al-Burqatul Musyiqah. Dari pengakuan tidak adanya dokumen itu kemudian dilanjutkan oleh Syekh Mahdi Rajai bahwa penetapan nasab itu cukup oleh syuhra wal istifadah. Ketika hari ini para Ba'lawi itu sudah syuhra dan istifadah, maka cukup untuk ditetapkan sebagai mana pengakuan mereka itu, yaitu bahwa mereka adalah keturunan Ubaid bin Ahmad bin Isa. Dan ini yang saya katakan di dalam tulisan saya kemarin, bahwa Syekh Mahdi Rajai ini ketika dia mengatakan bahwa ini adalah prinsip fikih Islam, yaitu bahwa nasab ditetapkan oleh syuhra dan istifadah, beliau menurut saya tidak memahami secara detail dan dalam apa itu nasab yang ditetapkan oleh syuhra dan istifadah. Karena di dalam kitab-kitab fikih Islam, terutama madhab Syafi'i, dikatakan bahwa sebuah syuhra dan istifadah itu bisa digunakan sebagai penetapan nasab kecuali adanya dalil yang kemudian datang menganulir daripada kesyuhrahan itu. Seperti kita bisa dapatkan di dalam kitabnya Imam Ar-Ruyani Bahrul Madhab, kemudian dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam kitab Al-Jawabul Jalil, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayasbuta ma yukhalifu, bahwa nasab itu sebagian dari sesuatu yang bisa ditetapkan dengan syuhra dan istifadah. Tetapi dikecualikan dengan itu adalah ketika adanya dalil yang menyatakan sebaliknya. Maka syuhrah dan istifadah itu lam yabqa. Artinya syuhrah dan istifadah itu batil ketika sudah ada data yang menyatakan sebalik daripada apa yang terjadi atau berkonsekuensi daripada syuhrah dan istifadah itu. Ketika hari ini bahwa kenal di tengah-tengah masyarakat Indonesia bahwa kaum Ba'alwi ini yang merupakan keturunan dari Alwi bin Ubaidillah, merupakan keturunan dari Ahmad bin Isa pula, dengan asumsi bahwa Ubaid yang merupakan ayah Alwi adalah merupakan anak Ahmad bin Isa, dan kemudian hari ini telah terbukti, terbongkar adanya data-data yang begitu banyak yang menyatakan bahwa ternyata Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaid.
Ubaid bukanlah anak Ahmad bin Isa, dan pula telah ditemukan dalil-dalil yang menyatakan bahwa Ubaid adalah anaknya Isa, anaknya Alwi, anaknya Muhammad, anaknya Himham, dan anaknya Aun. Jadi Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun. Mereka, nama-nama yang disebutkan ini adalah nama yang sama yang terdapat dalam silsilah Bani Ahdal. Karena para Ba'alwi ini pada abad ke-9 itu menganggap diri mereka bersepupu dengan Bani Ahdal. Tapi karena kemudian Bani Ahdal telah terbukti di dalam kitab-kitab nasab yang dapat ditemukan ketika itu bahwa Aun ini tidaklah merupakan bagian daripada keluarga Nabi. Aun yang diatribusikan oleh Bani Ahdal sebagai bin Musa al-Kadzib kemudian tertolak oleh kitab-kitab nasab yang telah ditemukan pada waktu itu, bahwa Musa al-Kadzib sama sekali tidak mempunyai anak bernama Aun. Maka kemudian Ba'alwi ini mencari alternatif daripada silsilah yang memungkinkan mereka untuk tetap tersambung dengan keluarga daripada Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya mereka menemukan sebuah kemiripan nama dari nama-nama Bani Ahdal, yaitu yang ada nama Ubaid, ada Isa, ada Alwi, yaitu dengan keluarga daripada Bani Jadid, di mana di dalam sebuah kitab yang namanya Kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, ada seorang bernama Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jadi ada miripnya tuh. Ada Isa di situ, ada Abdullah, yang supaya ini menjadi lebih masuk akal, maka Abdullah ini diatribusikan sebagai Ubaid, yang kemudian dikatakan karena tawaduknya Abdullah ini, maka kemudian dia mentasgir namanya menjadi Ubaidullah. Kemudian karena tambah tawaduk, dia Allahnya pun dihilangkan menjadi Ubaid saja. Karena memang yang pertama kali mereka dapatkan dari silsilah mereka dari Bani Ahdal itu adalah nama Ubaid bin Isa. Jadi ada Abdullah, ada Isa, ini kemudian diijtihadi oleh mereka sebagai data yang mirip dengan data sebelumnya. Jadi pola-pola yang seperti itu sudah dapat ditelusuri, sehingga hari ini upaya-upaya dari mereka, termasuk upaya mereka dengan mendatangi Syekh Mahdi Ar-Raja'i, itu tidak begitu signifikan. Nah, di sini penting teman-teman ditekankan kembali bahwa penjelasan Kiai Imaduddin yang barusan kita simak mengindikasikan seorang nama Ubaidillah yang diasosiasikan sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Menurut beliau ini tidak dapat dilacak atau didukung dengan literatur sejarah, walaupun hanya sekedar untuk mengafirmasi atau menjustifikasinya. Tidak ada literatur sejarah yang kemudian membenarkan menurut Kiai Imaduddin yang mengatakan sosok Ubaidillah putra dari Ahmad bin Isa. Dan Kiai Imaduddin belum dapat menerima semua bantahan yang betul-betul serius dari seorang intelektual, khususnya yang membenarkan Ubaidillah sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Nah, itu saja teman-teman terkait dengan video yang barusan kita simak bareng-bareng. Kalau ada yang disampaikan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.